Terjerat narkoba, artis Revaldo kembali ditangkap. Wisma dibobol maling sejumlah TV raib. Pencuri motor jemaah masjid dibekuk. TPA Pasir Bajing terbakar, damkar dan TNI padamkan api. Halo pemirsa setia catatan kriminal, senang sekali kami hadir menemani Anda. Program yang menyajikan informasi kejahatan yang terjadi di masyarakat dari penjuru Nusantara. Bersama saya Arif Rifai, selama 1 jam ke depan, inilah catatan kriminal selengkapnya. Pemirsa, aktor Revaldo Vivaldi kembali ditangkap aparat kepolisian terkait penyalahgunaan narkoba untuk keempat kalinya. Saat ini Revaldo diamankan di Polres Metro Jakarta Barat bersama barang bukti, sabu dan alat penghisapnya. Revaldo Vivaldi yang dikenal lewat peran Rangga dalam film Ada Apa Dengan Cinta series, pernah beberapa kali terjerat kasus narkoba. Kini dia kembali ditangkap pihak kepolisian keempat kalinya terkait kasus yang sama. Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol Nasriyadi mengatakan Revaldo resmi menjadi tersangka dan tengah menjalani pemeriksaan kesehatan. Revaldo ditangkap pada Senin 24 Agustus pukul 17 waktu Indonesia Barat di apartemen di kawasan Pondok Aren, Tangerang Selatan berdasarkan laporan dari masyarakat. Petugas menyita sejumlah barang bukti berupa perangkat hisap sabu, 2 bungkus plastik diduga berisi sabu, serta obat psikotropika seperti Xanax dan Alprazolam. Hasil tes urin yang bersangkutan dinyatakan positif mengandung narkotika dan psikotropika. Petugas telah mengantongi identitas penyuplai barang haram ini yang didapat melalui pemesanan secara daring atau online seharga Rp650.000. Kita mendapatkan informasi dan kita langsung melakukan penangkapan di pasaran. Kita berhasil mengamankan seorang terduga pelaku yang menggunakan narkoba dan psikotropika, yaitu seorang public figure atau kita bisa katakan seorang aktor berinisial RF. Dari tangan yang bersangkutan dapat disita oleh anggota kami, yaitu beberapa perangkat menggunakan narkoba seperti ada bom, ada pipet, ada korek api yang dimodifikasi, dan ada 2 bungkus plastik yang dikasih berisi sabu dan 2 obat yang ada psikotropikanya. Revaldo sebelumnya pernah ditangkap pada tahun 2006, 2010, dan hat-trick pada tahun 2023 lalu. Saat ini Revaldo dijerat dengan pasal 609 KUHP tentang kepemilikan narkotika, Undang-Undang Psikotropika, serta Permenkes nomor 14 tahun 2025. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Tujuh unit TV di 7 kamar Wisma di lantai 2 dan 3 di Kota Makassar raib dibobol pencuri. Bahkan petugas menemukan sejumlah paket plastik yang diduga bekas pembungkus narkoba. Wisma penginapan yang telah ditinggal kosong oleh pengelola sebelumnya di Jalan Hertasning, Kota Makassar, Sulawesi Selatan menjadi sasaran pembobolan. 7 unit TV yang juga terpasang di 7 kamar di lantai 2 dan 3 raib digondol pelaku. Pemilik Wisma yang juga mendapat laporan dari penjaga Wisma melaporkan insiden ke Mapolsek Panakukang. Aparat kepolisian Polsek Panakukang kemudian melakukan olah TKP dan menganalisa pelaku masuk ke kamar dengan cara merusak pintu kamar. Petugas menemukan kejanggalan karena pintu utama akses masuk ke Wisma serta jendela dalam kondisi utuh tanpa ada tanda-tanda kerusakan. Selain itu, sejumlah saset plastik kecil yang diduga kuat bekas pembungkus sabu ditemukan di lokasi. Berapa unit yang hilang? 7. 7? Iya. Terus apa-apa saja? TV saja. Itu cara masuknya itu apa-apa yang dibongkar? Laptop yang mana Pintu kamar dibongkar? Iya, ya kalau mas dari pintu kamar. Sudah berapa lama kosong itu? Belum cukup 1 tahun. Sejak
putus kontrak sama itu. Tapi memang posisi penginapan itu Wisma kosong di. Iya, kosong. Siapa namamu, Dek? Udin komandan. Ya, bahwa telah terjadi kecurian di salah satu wisma yang saat ini dalam keadaan kosong di Jalan Hertasning dekat dari Rumah Sakit Kristelina. Dari pelaporan itu tidak ada kerusakan di pintu masuknya wisma tersebut. Untuk barang yang hilang itu apa saja? Beberapa unit televisi. Ya. Untuk proses selanjutnya memang laporan korban. Kami masih melakukan penyelidikan terkait peristiwa tersebut. Untuk saksi Bang, apa ada yang diperiksa? Ya, sudah ada, yaitu pemilik yang langsung terbang dari Jakarta, dan selanjutnya kami masih mengumpulkan paket terkait saksi dan siapa pelakunya. Saat ini pihak kepolisian Polsek Panakukang masih melakukan penyelidikan mendalam untuk mengidentifikasi dan menangkap pelaku pembobolan Wisma. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, jurnalis Simpo TV melaporkan. Tersangka pencurian kendaraan bermotor milik jemaah masjid dibekuk anggota Opsnal Unit Ranmor Satreskrim Polrestabes Palembang. Pelaku dibekuk setelah buron selama 4 bulan. Anggota Opsnal Unit Ranmor Satreskrim Polrestabes Palembang menangkap seorang pelaku pencurian sepeda motor milik jamaah masjid yang terjadi di halaman Masjid Muhajirin, Jalan PDAM, RT 28, RW 06, Kelurahan Karangjaya, Kecamatan Gandus, Palembang, Minggu 31 Mei 2026. Pelaku Dito Devano Akbar disangka mencuri sepeda motor saat korban ibadah sholat subuh bersama seorang rekannya yang tertangkap pada saat kejadian. Sementara petugas menangkap Dito setelah buron selama 4 bulan. Satreskrim Polrestabes Palembang menjerat pelaku dengan pasal tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Saat ini, tersangka beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Palembang. Dapat kami informasikan dan kami sampaikan bahwasanya Satreskrim Polrestabes Palembang berhasil mengungkap tindak pidana pencurian dengan kekerasan, yang mana berhasil mengungkap DPO daripada pelaku pencurian yang terjadi pada bulan Mei tahun 2026, yang mana kejadiannya adalah ketika korban memarkirkan kendaraan pada saat sholat subuh. Kendaraan tersebut diambil oleh pelaku dan sempat dikejar oleh masyarakat, dan satu orang tersangka sudah berhasil diamankan pada saat di TKP. Namun tersangka DT ini baru berhasil diamankan yang statusnya DPO, dan kemudian saat ini barang bukti dan tersangka sudah dilakukan penyidikan lebih lanjut di Satreskrim Polrestabes Palembang. Pelaku yang diketahui berprofesi sebagai buruh harian lepas diduga beraksi bersama MGS Effendi Darwinsyah yang saat ini telah ditahan dan menjalani hukuman. Dari Palembang, Sumatera Selatan, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, aksi pencurian sepeda motor terjadi di Duta Harapan Jalan Telaga Mas 16, Harapan Baru, Bekasi Utara pada Minggu siang. Pelaku diduga berjumlah 2 orang. Aksi pencurian motor terekam kamera pengawas atau CCTV. Kali ini pencurian motor terjadi di Duta Mas, Jalan Telaga Mas 16, RT 12, RW 14, Harapan Baru, Bekasi Utara pada Minggu 23 Agustus 2026 sekitar pukul 14.13 waktu Indonesia Barat. Dalam rekaman, nampak 2 orang terduga pelaku mengenakan helm. Melihat pintu pagar korban tidak tertutup, satu pelaku masuk ke halaman rumah korban dan mencuri motor Honda Beat Street 2022 milik korban. Kerugian korban ditaksir mencapai 14 juta rupiah. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pencurian sepeda motor kerap terjadi. Peristiwa ini seakan tidak terkendali dan meresahkan masyarakat. Di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur, satu unit sepeda motor warga raib setelah pencuri menggasaknya di siang hari, Rabu 26 Agustus 2026. Seperti inilah rekaman kamera pengawas CCTV di permukiman warga di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur pada Rabu 26 Agustus 2026. Pria ini terlihat membawa lari sepeda motor warga yang terparkir di depan warung Tegal. Pelaku lebih dahulu memutari lokasi sebanyak 2 kali guna memantau situasi, lalu dengan gerak cepat membawa kabur motor incaran dalam hitungan detik saat situasi dirasa aman. Aku
Kalau kronologi, kalau dilihat dari CCTV ya Mas, itu dia awalnya kan dari sana. Saya lagi melayani kan. Terus pas waktu habis melayanin, dia sempat kesini Mas, sempat buka kunci itunya kan. Terus mungkin dia ngeliat ada orang di sana, dia pergi ke sana dulu. Pas pergi ke sana dulu, dia balik lagi. Pas balik lagi, kebetulan ada omku dari luar ke sini. Dia nggak jadi tuh. Terus dia ke tukang gorengan situ kan. Pas habis ke tukang gorengan nggak lama omku keluar, dia ke sana lagi. Jalan balik lagi ke sini, baru dia mulai ngambil. Sedangkan aku tuh ada di situ posisinya kan. Hingga saat ini pemilik motor belum melaporkan kejadian ke kantor kepolisian setempat, namun ia lebih waspada lagi guna tidak terjadinya hal yang tidak diinginkan. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, dugaan aksi begal terjadi di wilayah Sukamandi, Kabupaten Subang, Jawa Barat pada Rabu 26 Agustus 2026 dini hari. Korban diduga disekap sebelum akhirnya ditinggalkan pelaku di kawasan Belanakan dengan kondisi sepeda motor raib. Peristiwa ini terjadi di wilayah Sukamandi, Kabupaten Subang, Jawa Barat pada Rabu 26 Agustus 2026. Sekitar pukul 2 dini hari waktu Indonesia bagian Barat. Pria ini diduga merupakan korban begal yang sepeda motor miliknya dibawa lari pelaku. Sebelum ditinggalkan di wilayah ini, korban sempat dibawa kabur dengan kondisi tangan terikat serta mata tertutup. Peristiwa ini dalam penanganan dan penelusuran pihak kepolisian guna mengusut kronologi utuh serta identitas para pelaku. Petugas menghimbau masyarakat yang beraktivitas pada malam hari hingga dini hari untuk selalu meningkatkan kewaspadaan. Mutiara Aina Putri, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Aparat Polres Metro Jakarta Barat bersama Polsek Cengkareng menangkap seorang oknum debt collector yang masuk ke dalam mobil dan mengancam pengendara menarik mobilnya di kawasan Jalan Lingkar Luar Barat, Cengkareng, Jakarta Barat. Aksi pengancaman dan penarikan ini viral di media sosial. Udah bayar, Pak. Ya makanya parkir, Ibu. Jangan begitu. Ya udah Bapak turun, Bapak turun. Ya makanya parkir. Seorang oknum debt collector terlihat nekat masuk ke dalam mobil pengendara yang diduga telat melakukan pembayaran angsuran di kawasan Jalan Lingkar Luar Barat, Cengkareng, Jakarta Barat. Bahkan pelaku mencoba menarik kendaraan dengan cara kekerasan kepada pengendara di dalam mobilnya ini. Korban yang merasa ketakutan terlibat cekcok dengan pelaku dan tidak mengindahkan apa yang diminta pelaku untuk menyerahkan kendaraan ke kantornya di sekitar lokasi kejadian. Aksi nekat oknum DC yang viral di media sosial ini dilaporkan korban ke Polsek Cengkareng, Jakarta Barat. Dalam waktu singkat, petugas Polsek Cengkareng bersama Polrestro Jakarta Barat menangkap pelaku berinisial E di dalam kantornya di wilayah Cengkareng, Jakarta Barat. Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol Nasriyadi mengatakan, kepolisian tidak akan mentolerir tindak pengancaman dan kekerasan yang dilakukan para debt collector kepada masyarakat. Kasus yang dialami korban pun akan terus berlanjut sesuai hukum yang berlaku. Dari Polsek Cengkareng, Polres Jakarta Barat, di backup sama Satreskrim, mengambil langkah cepat. Artinya kejadian pada tanggal 21 hari Jumat, pukul 17.30, itu ada debt collector yang datang kepada seseorang yang sedang ada di SPBU tersebut. Kemudian terjadi cekcok mulut. Kemudian debt collector tersebut mengatakan mobil ini sudah tidak bayar selama 3 bulan. Karena si debt collector ini memegang handphone terus, si korban mengatakan jangan pegang handphone di sini karena ini SPBU. Akhirnya dia masuk dalam mobil untuk menjelaskan masalah perkara kenapa dia datang. Kemudian dari pihak korban merasa ketakutan dengan adanya debt collector dalam mobil sehingga terus melanjutkan mobilnya. Kemudian di mobil tersebut terjadi pembicaraan dan ancaman apabila mobil ini tidak berhenti atau tidak menuju ke kantor mereka maka akan dilakukan ancaman kekerasan. Sehingga ketakutanlah si pemilik mobil dan driver mobil tersebut. Kemudian driver mobil datang melaporkan kejadian ini ke Polsek Cengkareng. Polsek Cengkareng sama Satreskrim melakukan penyelidikan siapa sebenarnya identitas dari pelaku ini. Kemudian diamankanlah pelaku ini
di kantornya dan dibawa ke polsek. Pelaku dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman 1 tahun 6 bulan penjara. Dari Jakarta, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Pemkot Surabaya bersama kantor wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur 1 memusnahkan 43,2 juta batang rokok ilegal Rabu 26 Agustus 2026. Wali Kota Surabaya Eri mendorong agar sosialisasi dan penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal semakin diperkuat. Pemerintah Kota Surabaya bersama kantor wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur 1 dan kantor pengawasan dan pelayanan Bea dan Cukai tipe Madya Pabean B Sidoarjo memusnahkan 43,2 juta batang rokok ilegal pada Rabu 26 Agustus 2026. Pemusnahan secara simbolis dilakukan dengan cara dibakar di halaman Balai Kota Surabaya. Sementara pemusnahan keseluruhan barang bukti dilakukan di fasilitas pengelolaan limbah di PT Pria Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto. Pemusnahan ini menjadi bagian dari upaya bersama Pemkot Surabaya dan aparat penegak hukum dalam menekan peredaran rokok ilegal sekaligus melindungi penerimaan negara. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan, pemusnahan puluhan juta batang rokok ilegal tersebut merupakan hasil sinergi antar Pemkot, Bea Cukai dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah. Menurutnya proses pemberantasan rokok ilegal membutuhkan kolaborasi dan kerjasama seluruh pihak. Sebab petugas harus melakukan penelusuran hingga menemukan barang yang beredar tanpa memenuhi ketentuan. Wali Kota Eri menjelaskan penerimaan cukai hasil tembakau turut memberikan manfaat bagi masyarakat. Termasuk diantaranya adalah mendukung perlindungan pekerja yang berkaitan dengan sektor rokok. Oleh karena itu, Wali Kota Eri mendorong agar sosialisasi dan penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal semakin diperkuat. Pemusnahan rokok ilegal sejumlah 43,2 juta batang. Hari ini dengan pemusnahan 43,2 juta batang rokok ilegal, maka menjadi semangat kita. Satu, ketika kita melakukan sosialisasi, ketika kita melakukan penegakan hukum, perda, maka niatkan innamal amalu binniyat. Niatnya adalah menjaga kesehatan warga Kota Surabaya. Di tempat yang sama, Kepala Kanwil Bea Cukai Jawa Timur 1 Rusman Hadi mengatakan, rokok ilegal yang dimusnahkan kali ini mencapai 43,248 juta batang dengan nilai barang kurang lebih 64,2 miliar rupiah. Rusman menegaskan pajak rokok merupakan pajak daerah yang dipungut bersamaan dengan cukai dan disalurkan kepada pemerintah provinsi untuk kemudian diteruskan kepada pemerintah kabupaten kota. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi kriminal lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Catatan Kriminal. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Catatan Kriminal. Aparat kepolisian menangkap seorang pria diduga pencuri uang tunai 60 juta rupiah dan sejumlah rokok di salah satu kios di Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan, Rabu 26 Agustus 2026 dini hari. Aksi pencurian pelaku terekam CCTV. Inilah rekaman CCTV saat pembobolan kios terjadi di Jalan Lingkar, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, Minggu 2 Agustus 2026. Pelaku yang beraksi seorang diri masuk dan mengambil uang tunai 60 juta rupiah dan sejumlah rokok. Setelah melakukan perburuan, tim Pegasus Resmo Polres Jeneponto bersama Resmo Polda Sulsel dan Polres Pangkep menangkap pelaku ZA 24 tahun saat tertidur di depan salah satu warung di Kabupaten Pangkep, Rabu 26 Agustus dini hari. Petugas mengamankan 1 unit sepeda motor, 1 unit telepon seluler, serta uang tunai Rp400.000. Sementara sebagian besar uang hasil curian telah digunakan pelaku untuk membeli narkotika. Dia melalui pintu di belakang, dia manjat masuk. Terus apa yang dia ambil, Konan? Jadi dia ambil uang 60 juta dengan tambah rokok juga. Oke, berarti dari pengakuannya ini Konan, dia sudah melakukan berapa kali, Konan? Kalau dia pengakuannya baru 1 kali di toko itu. Tapi di lokasi lain di Jeneponto, Konan? Lokasi lain ada juga. Sudah berkali-kali berarti? Berkali-kali, dia sudah residivis.
Ini waktu diamankan di mana, Konan? Jadi waktu saya amankan, saya hamtan dulu Jene Ponto ke Goa, ke Polresta Goa, koordinasi dengan Jataras Polresta Goa, baru saya ke Pangkep yang saya tangkap tadi. Barang buktinya apa ini? Barang bukti 1 unit motor, 1 HP, uang 400.000 yang ada di tangannya. Yang lain berarti sudah dia gunakan, Konan, ya? Jadi uang yang lain dia belikan dengan narkoba dengan pakai judul. Pelaku beserta barang bukti diamankan ke Posko Resmo Polda Sulsel di Kota Makassar untuk interogasi awal. Setelah itu pelaku dibawa ke Kabupaten Jeneponto untuk pengembangan dan pencarian barang bukti kejahatan lainnya. Dari Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Seorang pria dianiaya sejumlah terduga pelaku pengedar narkoba di Kota Solok, Sumatera Barat. Korban dianiaya setelah melaporkan adanya aktivitas dugaan peredaran narkoba. 2 dari 3 terduga pelaku berhasil diamankan petugas Satreskrim, Polres Solok dan Polres Darmasraya. Beginilah detik-detik penangkapan 1 dari 3 terduga pelaku penganiayaan yang terjadi di Jalan Letnan Darlis, Kelurahan Tanjung Paku, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok, Sumatera Barat. Peristiwa ini terjadi beberapa hari lalu. Usai kejadian, para terduga pelaku berupaya melarikan diri hingga keluar dari Kota Solok. Salah seorang terduga pelaku berinisial R, 28 tahun, dan SB 24 tahun ditangkap petugas gabungan di lokasi persembunyian. Menurut keterangan petugas, 1 terduga pelaku lainnya berinisial Z masih dalam pengejaran petugas. Kejadian bermula karena adanya kecurigaan dari pelaku terhadap korban yang akan memberitahukan ke pihak kepolisian tentang kegiatan pelaku penyalahgunaan narkoba. Terhadap pelaku berinisial RS didapat informasi keberadaannya di daerah Darmasraya. Tim URC Polres Solok Kota berkoordinasi dengan tim URC Polres Darmasraya untuk melakukan penangkapan terhadap pelaku tersebut. Terhadap pelaku RS berhasil diamankan dan dibawa ke Polres Solok Kota untuk proses lebih lanjut. Sedangkan pelaku berinisial SB juga diamankan sehari sebelumnya pada hari Kamis pada tanggal 20 Agustus 2026 dengan perkara narkotika. Terhadap pelaku berinisial RS diterapkan pasal 466 ayat 1 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara, sedangkan terhadap pelaku SB diterapkan pasal 21 ayat 1 KUHP dengan ancaman 2/3 dari 5 tahun. Para pelaku dijerat pasal 466 ayat 1 Jungto pasal 21 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terkait tindak pidana penganiayaan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Aparat Polres Metro Jakarta Barat bersama Polsek Cengkareng menangkap seorang oknum debt collector yang masuk ke dalam mobil dan mengancam pengendara menarik mobilnya di kawasan Jalan Lingkar Luar Barat, Cengkareng, Jakarta Barat. Aksi pengancaman dan penarikan ini viral di media sosial. Udah bayar, Pak. Ya makanya parkir, Ibu. Jangan begitu. Ya udah Bapak turun, Bapak turun. Ya makanya parkir. Seorang oknum debt collector terlihat nekat masuk ke dalam mobil pengendara yang diduga telat melakukan pembayaran angsuran di kawasan Jalan Lingkar Luar Barat, Cengkareng, Jakarta Barat. Bahkan pelaku mencoba menarik kendaraan dengan cara kekerasan kepada pengendara di dalam mobilnya ini. Korban yang merasa ketakutan terlibat cekcok dengan pelaku dan tidak mengindahkan apa yang diminta pelaku untuk menyerahkan kendaraan ke kantornya di sekitar lokasi kejadian. Aksi nekat oknum DC yang viral di media sosial ini dilaporkan korban ke Polsek Cengkareng, Jakarta Barat. Dalam waktu singkat, petugas Polsek Cengkareng bersama Polrestro Jakarta Barat menangkap pelaku berinisial E di dalam kantornya di wilayah Cengkareng, Jakarta Barat. Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol Nasriyadi mengatakan, kepolisian tidak akan mentolerir tindak pengancaman dan kekerasan yang dilakukan para debt collector kepada masyarakat. Kasus yang dialami korban pun akan terus berlanjut sesuai hukum yang berlaku. Dari Polsek Cengkareng, Polres Jakarta Barat, di backup sama Satreskrim, mengambil langkah cepat. Artinya kejadian pada tanggal
21 hari Jumat pukul 17.30 itu ada debt collector yang datang kepada seseorang yang sedang ada di SPBU tersebut. Kemudian terjadi cekcok mulut. Kemudian debt collector tersebut mengatakan mobilnya sudah tidak bayar selama 3 bulan. Karena si di debt collector ini memegang handphone terus, si korban mengatakan jangan pegang handphone di sini karena ini SPBU. Akhirnya dia masuk dalam mobil untuk menjelaskan masalah perkara kenapa dia datang. Kemudian dari pihak korban merasa ketakutan dengan adanya debt collector dalam mobil sehingga terus melanjutkan mobilnya. Kemudian di mobil tersebut terjadi pembicaraan dan ancaman apabila mobil ini tidak berhenti atau tidak menuju ke kantor mereka maka akan dilakukan ancaman kekerasan. Sehingga ketakutanlah si pemilik mobil dan driver mobil tersebut. Kemudian driver mobil datang melaporkan kejadian ini ke Polsek Cengkareng. Polsek Cengkareng sama Satreskrim melakukan penyelidikan siapa sebenarnya identitas dari pelaku ini. Kemudian diamankanlah pelaku ini di kantornya dan dibawa ke Polsek. Pelaku dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman 1 tahun 6 bulan penjara. Dari Jakarta, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Bekasi menciduk 2 pemuda yang tengah memproduksi narkotika jenis sintetis di Gang Ataufik, Desa Babelan, Kota Bekasi. 2 orang diamankan masing-masing berinisial TMF dan ADP. Kasus bermula dari laporan masyarakat mengenai dugaan aktivitas penyalahgunaan dan peredaran narkotika jenis sintetis serta sabu di wilayah Bekasi. Merespon hal tersebut, personel Satres Narkoba melakukan penyelidikan. Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Bekasi berhasil menggerebek 2 pemuda yang tengah memproduksi narkotika jenis sintetis di Gang Ataufik, Desa Babelan Kota, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi. 2 orang diamankan masing-masing berinisial TMF dan ADP yang merupakan warga Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi. Dari keduanya, polisi berhasil mengamankan sejumlah barang bukti, diantaranya 39 paket narkotika jenis sintetis dengan berat bruto 104,48 gram. 1 paket diduga narkotika sintetis seberat bruto 11,46 gram. 1 paket narkotika jenis sabu dengan berat 18 gram. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Asik berbelanja daster di tengah ramainya pengunjung, seorang wanita asal Kendari, Sulawesi Tenggara menjadi korban pencopetan di Pasar Blok B, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Pelaku diduga komplotan ibu dan anak yang berhasil membawa kabur uang tunai 7 juta rupiah, uang asing pecahan $100, serta sepasang cincin kawin dengan total kerugian mencapai 30 juta rupiah. Kamera pengawas CCTV ini merekam detik-detik aksi pencopetan di sebuah toko pakaian di Pasar Blok B, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Sekilas tak ada gerak-gerik mencurigakan dari aktivitas sejumlah pengunjung yang sibuk membeli pakaian. Namun kejanggalan terjadi saat seorang ibu berkerudung merah jambu memepet korban yang memakai kerudung berwarna coklat. Sambil menutupi tas korban dengan baju yang seolah akan dibelinya, pelaku pun beraksi merogoh tas korban. Dari rekaman CCTV, pelaku diduga ditemani anak laki-lakinya yang mengenakan kaos berwarna putih. Karena setelah berhasil mengambil tas kecil korban, pelaku kemudian pergi bersama remaja tersebut. Anak gadis korban yang membuat laporan ke Polsek Metro Tanah Abang menuturkan aksi pencopetan terjadi saat ibu dan bibinya sedang berbelanja daster. Sang ibu baru menyadari telah menjadi korban pencopetan setelah beralih ke toko lain untuk membeli pakaian dalam. Akibat kejadian tersebut, korban kehilangan uang tunai sebesar 7 juta rupiah, uang asing pecahan $100, dan sepasang cincin pernikahan dengan total kerugian diperkirakan mencapai 30 juta rupiah. Itu mama lagi ngapain saat? Lagi belanja di Tanah Abang. Dia baru datang ke toko itu. Terus mungkin nggak tahu resnya emang kebuka apa dibuka sama ibu-ibu itu. Pas lagi milih-milih, ibunya mepet mamaku kan. Terus habis itu dipepet, dia ambil kayak gini. Terus mamaku sadarnya itu pas naik ke atas mau beli pakaian dalam, udah gak ada duitnya. Apa aja yang kami? Ada uang sekitar 7 juta atau 8 juta cash.
terus ada uang lagi $100, terus sama cincin kawin ada 2. Total kerugiannya berapa? Nah, sekitar itulah 20 lebih 30. 30 jutaan. Ya. Saya sih harapannya pengennya baliknya cincinnya aja 2, soalnya cincin kawin kan. Oh, cincin kawin. Cincin kawin, iya. Tim Opsnal Reskrim Polsek Metro Tanah Abang telah mendatangi lokasi dan meminta keterangan dari sejumlah saksi. Berbekal rekaman kamera CCTV, petugas juga langsung melakukan pengejaran terhadap komplotan copet ibu dan anak yang telah dikantongi identitasnya. Dari Jakarta, Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Petugas Polsek Medan Tembung menangkap seorang pemuda berinisial MH, 18 tahun, di Desa Sampali, Kecamatan Percut, Seituan, Sumatera Utara pada Selasa 25 Agustus 2026 sore. Pelaku diamankan karena diduga tega mengancam dan menyekap ibu kandungnya. Petugas Polsek Medan Tembung bergerak cepat menuju lokasi kejadian di Jalan Anugerah 4, Desa Sampali, Kecamatan Percut, Seituan, pada Selasa sore 25 Agustus 2026. Petugas menangkap seorang pemuda berinisial MH usia 18 tahun karena diduga melakukan pengancaman serta penyekapan terhadap ibu kandungnya di dalam rumah. Dari lokasi kejadian, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa senjata tajam yang diduga digunakan pelaku. Usai diamankan, pelaku dibawa ke Mapolsek Medan Tembung guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Hingga kini pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan guna mengusut motif pasti di balik aksi pengancaman. Mutiara Aina Putri, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Direktorat Jenderal Imigrasi mengamankan seorang warga negara Rusia berinisial AP setelah kedapatan merekam aksi demonstrasi KNPB di Wamena, Papua Pegunungan. Aktivitas pria berusia 39 tahun tersebut diduga tidak sesuai dengan maksud dan tujuan visa kunjungan wisata yang dimilikinya. Warga negara Rusia berinisial AP diamankan Direktorat Jenderal Imigrasi setelah kedapatan merekam aksi demonstrasi KNPB di Wamena, Papua Pegunungan pada 15 Agustus lalu. Aktivitas pria berusia 39 tahun ini diduga tidak sesuai dengan visa kunjungan wisata yang dimilikinya. Berdasarkan catatan imigrasi, AP diketahui telah sekitar 10 kali mengunjungi Papua dalam periode 2024 hingga 2026. Dalam pemeriksaan, petugas menemukan dokumentasi aksi demonstrasi di perangkat elektronik milik AP. Petugas juga menemukan berkas tawaran kontrak pembuatan foto dan video. Pada petugas, AP mengaku dokumentasi tersebut akan digunakan sebagai konten di media sosial. Hingga kini imigrasi masih mendalami riwayat perjalanan AP, termasuk pihak yang ditemui, lokasi yang dikunjungi, serta aktivitas dan publikasi digitalnya. AP kini ditempatkan di ruang detensi imigrasi dan masih didalami atas dugaan penyalahgunaan izin tinggal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Keimigrasian. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang balita 4 tahun tewas terbakar di dalam rumah di Padang Sidimpuan, Sumatera Utara, diduga kebakaran akibat ledakan gas. Informasinya sesaat lagi di Kilas Peristiwa, catatan kriminal. Rekaman video warga memperlihatkan kebakaran hebat terjadi di salah satu rumah sekaligus depot air minum isi ulang, tepatnya di Kelurahan Tanah Bato, Kota Padang Sidimpuan, Sumatera Utara pada Rabu 26 Agustus 2026 sore. Api dengan cepat membakar seluruh bangunan dan isinya. Warga sekitar bergotong royong memadamkan api dengan alat seadanya menunggu pemadam kebakaran tiba. Setelah berjibaku selama 1 jam, petugas pemadam kebakaran Kota Padang Sidimpuan akhirnya berhasil menjinakkan si jago merah. Sekretaris Dinas Pemadam Kebakaran Kota Padang Sidimpuan, Ismail Marzuki, mengatakan seorang anak pemilik rumah yang masih berusia 4 tahun tewas terpanggang lantaran terjebak di dalam rumah. Diduga ledakan tabung gas menjadi penyebab kebakaran. Kami informasikan bahwa telah terjadi kebakaran satu unit rumah, di mana penyebab kebakaran adalah dugaan kami ledakan gas. Api dipicu dari kebakaran dari bawah sehingga menjalar di merambat ke seluruh bagian rumah. Kami sampaikan juga bahwa telah terjadi satu korban jiwa
di mana anak dari pemilik rumah tersebut telah diidentifikasi oleh pihak kepolisian. Nanti dari pihak kepolisian yang menyampaikan press release terkait masalah korban tersebut. Saat ini lokasi kebakaran dipasang garis polisi, sementara pihak kepolisian terus menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Dari Padang Sidimpuan, Sumatera Utara, jurnalis Simpo TV melaporkan. Tempat pembuangan akhir sampah Pasir Bajing yang berada di Kecamatan Banyuresmi, Garut, Jawa Barat kembali terbakar. Selasa 25 Agustus 2026, TPA sampah rumah tangga terbakar hebat dan meluas hingga 4 hektar di beberapa titik berbeda. Guna mengendalikan api agar tidak merembet ke area lain, petugas pemadam kebakaran mengerahkan 5 unit mobil pemadam, termasuk bantuan dari Satuan TNI Kodim 0611 dan Bekang. Kami sampai saat ini sedang melaksanakan penanganan. Ini gabungan dari Disdamkar Kabupaten Garut bersama unit dari TNI AD, yaitu dari Detasemen Bekang dan dari Kodim 0611 Garut. Sekarang masih penanganan, mudah-mudahan penanganan dengan kebersamaan ini bisa ditangani dengan cepat. Sekarang kami bersama dari PTD TPA juga hadir di sini melaksanakan penanganan dengan 2 unit dari Damkar, Dinas Damkar, dari 1 unit dari Kodim, dan 1 unit dari BK, 1 unit dari pos sektor Leles. Demikian laporan dari kami. Setelah berjibaku kurang lebih selama 5 jam, petugas gabungan akhirnya bisa memadamkan kobaran api. TPA Pasir Bajing merupakan tempat pembuangan akhir sampah terbesar di Kabupaten Garut. Belum diketahui penyebab kebakaran, namun kuat dugaan karena cuaca panas musim kemarau. Dari Garut, Jawa Barat, jurnalis Simpo TV melaporkan. Kecelakaan tunggal terjadi di Jalan Raya Cilebut, Kelurahan Sukaresmi, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, Rabu 26 Agustus 2026, sekitar pukul 2 siang waktu Indonesia bagian Barat. Peristiwa bermula saat mobil taksi online yang dikemudikan pria berinisial A membawa penumpang dari arah Jalan Soleh Iskandar menuju Cilebut. Saat melintas di lokasi kejadian, supir diduga mengantuk sehingga hilang kendali dan kendaraan terperosok ke jurang kali Cipakan Cilat dengan kedalaman hingga 9 meter. Iya, pas bangun tidur, tiba-tiba ada gubrak aja. Ya kita juga kaget kan, cuman lihat. Terus apa istilahnya, atau cebur aja tuh mobil tuh, kalau nggak salah Kaila. Bilang sih, kata supirnya sih ngantuk dia. Memang udah rawan banget lah, ini kan harusnya udah ada pembangunan lah gitu. Cuman dari 4 tahun yang lalu ya kayak gini terus gitu kan, nggak ada perbaikan. Alasannya dana kan gitu kan, dana ada papasan gitu, mungkin terlalu pinggir dia ngantuk kan, kena bannya udah masuk gitu, sama dia digas, bukan direm dulu, digas ya. Iya mau nggak mau nyengsol. Kapolsek Tanah Sareal Kompol Sonson Sudarsono mengatakan meski mobil terperosok cukup dalam, supir maupun penumpang tidak mengalami luka serius dan sudah dapat dimintai keterangan. Petugas kepolisian bersama tim Laka Lantas Polresta Bogor Kota menyiapkan mobil derek guna mengevakuasi kendaraan dari dasar jurang. Mutiara Aina, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Penemuan jasad hangus terjadi di Kampung Jati, Kelurahan Jatimulia, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada Selasa 25 Agustus 2026 dini hari. Insiden bermula saat kobaran api pertama kali diketahui warga pada tengah malam. Upaya pemadaman mandiri langsung dilakukan guna mencegah kobaran merembet ke pemukiman warga. Usai kobaran api dipadamkan, warga yang melakukan pemeriksaan sisa barang material dengan cangkul justru menemukan jasad pria dalam kondisi hangus terbakar. Temuan ini dilaporkan kepada pengurus RT sebelum akhirnya diteruskan ke pihak berwajib guna penanganan lebih lanjut. Kini kepolisian masih melakukan penelusuran serta penyidikan
guna mengungkap identitas korban maupun penyebab pasti peristiwa tersebut. Mutiara Aina, tim redaksi Simpo TV, melaporkan. Aktor Revaldo Vivaldi kembali ditangkap aparat kepolisian terkait penyalahgunaan narkoba untuk keempat kalinya. Saat ini Revaldo diamankan di Polres Metro Jakarta Barat bersama barang bukti sabu dan alat penghisapnya. Revaldo Vivaldi yang dikenal lewat peran Rangga dalam film Ada Apa Dengan Cinta series pernah beberapa kali terjerat kasus narkoba. Kini dia kembali ditangkap pihak kepolisian keempat kalinya terkait kasus yang sama. Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol Nasriyadi mengatakan Revaldo resmi menjadi tersangka dan tengah menjalani pemeriksaan kesehatan. Revaldo ditangkap pada Senin 24 Agustus pukul 17 waktu Indonesia Barat di apartemen di kawasan Pondok Aren, Tangerang Selatan berdasarkan laporan dari masyarakat. Petugas menyita sejumlah barang bukti berupa perangkat hisap sabu, 2 bungkus plastik diduga berisi sabu, serta obat psikotropika seperti Xanax dan Alprazolam. Hasil tes urin yang bersangkutan dinyatakan positif mengandung narkotika dan psikotropika. Petugas telah mengantongi identitas penyuplai barang haram ini yang didapat melalui pemesanan secara daring atau online seharga Rp650.000. Kita mendapatkan informasi dan kita langsung melakukan penangkapan di pasaran. Kita berhasil mengamankan seorang terduga pelaku yang menggunakan narkoba dan psikotropika, yaitu seorang public figure atau kita bisa katakan seorang aktor berinisial RF. Dari tangan yang bersangkutan dapat disita oleh anggota kami, yaitu beberapa perangkat menggunakan narkoba seperti ada bong, ada pipet, ada korek api yang dimodifikasi, dan ada 2 bungkus plastik yang indikasi berisi sabu dan 2 obat yang ada psikotropikanya. Revaldo sebelumnya pernah ditangkap pada tahun 2006, 2010, dan hat-trick pada tahun 2023 lalu. Saat ini Revaldo dijerat dengan pasal 609 KUHP tentang kepemilikan narkotika, Undang-Undang Psikotropika, serta Permenkes nomor 14 tahun 2025. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Tujuh unit TV di 7 kamar Wisma di lantai 2 dan 3 di Kota Makassar raib dibobol pencuri. Bahkan petugas menemukan sejumlah paket plastik yang diduga bekas pembungkus narkoba. Wisma penginapan yang telah ditinggal kosong oleh pengelola sebelumnya di Jalan Hertasning, Kota Makassar, Sulawesi Selatan menjadi sasaran pembobolan. 7 unit TV yang juga terpasang di 7 kamar di lantai 2 dan 3 raib digondol pelaku. Pemilik Wisma yang juga mendapat laporan dari penjaga Wisma melaporkan insiden ke Mapolsek Panakukang. Aparat kepolisian Polsek Panakukang kemudian melakukan olah TKP dan menganalisa pelaku masuk ke kamar dengan cara merusak pintu kamar. Petugas menemukan kejanggalan karena pintu utama akses masuk ke Wisma serta jendela dalam kondisi utuh tanpa ada tanda-tanda kerusakan. Selain itu, sejumlah saset plastik kecil yang diduga kuat bekas pembungkus sabu ditemukan di lokasi. Berapa unit yang hilang? 7. Ya. Terus apa-apa saja? TV saja. Itu cara masuknya itu apa-apa yang dibongkar? Laptop yang mana Pintu kamar dibongkar? Iya, ya kalau mas dari pintu kamar. Sudah berapa lama kosong itu? Belum cukup 1 tahun. Sejak putus kontrak sama Oli. Tapi memang posisi penginapan itu Wisma kosong di? Iya, kosong. Siapa namamu, Dek? Udin, teman. Ya, bahwa telah terjadi kecurian di salah satu Wisma yang saat ini dalam keadaan kosong di Jalan Hertasning dekat dari Rumah Sakit Kristelina. Dari pelaporan itu tidak ada kerusakan di pintu masuknya Wisma tersebut. Untuk barang yang hilang itu apa saja? Beberapa unit televisi. Untuk proses selanjutnya memang laporan korban. Kami masih melakukan penyelidikan terkait peristiwa tersebut. Untuk saksi Bang, apa ada yang diperiksa?
Ya, sudah ada, yaitu pemilik yang langsung terbang dari Jakarta, dan selanjutnya kami masih mengumpulkan paket terkait saksi dan siapa pelakunya. Saat ini pihak kepolisian Polsek Panakukang masih melakukan penyelidikan mendalam untuk mengidentifikasi dan menangkap pelaku pembobolan Wisma. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, jurnalis Simpo TV melaporkan. Tersangka pencurian kendaraan bermotor milik jamaah masjid dibekuk anggota Opsnal Unit Ranmor Satreskrim Polrestabes Palembang. Pelaku dibekuk setelah buron selama 4 bulan. Anggota Opsnal Unit Ranmor Satreskrim Polrestabes Palembang menangkap seorang pelaku pencurian sepeda motor milik jamaah masjid yang terjadi di halaman Masjid Muhajirin, Jalan PDAM, RT 28, RW 06, Kelurahan Karangjaya, Kecamatan Gandus, Palembang, Minggu 31 Mei 2026. Pelaku Dito Devano Akbar disangka mencuri sepeda motor saat korban ibadah sholat subuh bersama seorang rekannya yang tertangkap pada saat kejadian. Sementara petugas menangkap Dito setelah buron selama 4 bulan. Satreskrim Polrestabes Palembang menjerat pelaku dengan pasal tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Saat ini, tersangka beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Palembang. Dapat kami informasikan dan kami sampaikan bahwasanya Satreskrim Polrestabes Palembang berhasil mengungkap tindak pidana pencurian dengan kekerasan, yang mana berhasil mengungkap DPO daripada pelaku pencurian yang terjadi pada bulan Mei tahun 2026, yang mana kejadiannya adalah ketika korban memarkirkan kendaraan pada saat sholat subuh. Kendaraan tersebut diambil oleh pelaku dan sempat dikejar oleh masyarakat, dan satu orang tersangka sudah berhasil diamankan pada saat di TKP. Namun tersangka DT ini baru berhasil diamankan yang statusnya DPO, dan kemudian saat ini barang bukti dan tersangka sudah dilakukan penyidikan lebih lanjut di Satreskrim Polrestabes Palembang. Pelaku yang diketahui berprofesi sebagai buruh harian lepas diduga beraksi bersama MGS Effendi Darwinsyah yang saat ini telah ditahan dan menjalani hukuman. Dari Palembang, Sumatera Selatan, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Pemkot Surabaya bersama kantor wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur 1 memusnahkan 43,2 juta batang rokok ilegal Rabu 26 Agustus 2026. Wali Kota Surabaya Eri mendorong agar sosialisasi dan penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal semakin diperkuat. Pemerintah Kota Surabaya bersama kantor wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur 1 dan kantor pengawasan dan pelayanan Bea dan Cukai tipe Madya Pabean B Sidoarjo memusnahkan 43,2 juta batang rokok ilegal pada Rabu 26 Agustus 2026. Pemusnahan secara simbolis dilakukan dengan cara dibakar di halaman Balai Kota Surabaya. Sementara pemusnahan keseluruhan barang bukti dilakukan di fasilitas pengelolaan limbah di PT Pria Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto. Pemusnahan ini menjadi bagian dari upaya bersama Pemkot Surabaya dan aparat penegak hukum dalam menekan peredaran rokok ilegal sekaligus melindungi penerimaan negara. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan, pemusnahan puluhan juta batang rokok ilegal tersebut merupakan hasil sinergi antar Pemkot, Bea Cukai dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah. Menurutnya proses pemberantasan rokok ilegal membutuhkan kolaborasi dan kerjasama seluruh pihak. Sebab petugas harus melakukan penelusuran hingga menemukan barang yang beredar tanpa memenuhi ketentuan. Wali Kota Eri menjelaskan penerimaan cukai hasil tembakau turut memberikan manfaat bagi masyarakat. Termasuk diantaranya adalah mendukung perlindungan pekerja yang berkaitan dengan sektor rokok. Oleh karena itu, Wali Kota Eri mendorong agar sosialisasi dan penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal semakin diperkuat. Pemusnahan rokok ilegal sejumlah 43,2 juta batang. Hari ini dengan pemusnahan 43,2 juta batang rokok ilegal, maka menjadi semangat kita. Satu, ketika kita melakukan sosialisasi, ketika kita melakukan penegakan hukum, perda, maka niatkan innamal amalu binniyat. Niatnya adalah menjaga kesehatan warga Kota Surabaya. Di tempat yang sama, Kepala Kanwil Bea Cukai Jawa Timur 1 Rusman Hadi mengatakan,
Rokok ilegal yang dimusnahkan kali ini mencapai 43,248 juta batang dengan nilai barang kurang lebih 64,2 miliar rupiah. Rusman menegaskan pajak rokok merupakan pajak daerah yang dipungut bersamaan dengan cukai dan disalurkan kepada pemerintah provinsi untuk kemudian diteruskan kepada pemerintah kabupaten kota. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Seorang balita 4 tahun tewas terbakar di salah satu rumah sekaligus depot air minum isi ulang Kota Padang Sidimpuan, Sumatera Utara, Rabu 26 Agustus 2026. Korban tidak dapat diselamatkan saat gas diduga meledak dan membakar rumah kedua orang tuanya. Rekaman video warga memperlihatkan kebakaran hebat terjadi di salah satu rumah sekaligus depot air minum isi ulang, tepatnya di Kelurahan Tanah Bato, Kota Padang Sidimpuan, Sumatera Utara pada Rabu 26 Agustus 2026 sore. Api dengan cepat membakar seluruh bangunan dan isinya. Warga sekitar bergotong royong memadamkan api dengan alat seadanya menunggu pemadam kebakaran tiba. Setelah berjibaku selama 1 jam, petugas pemadam kebakaran Kota Padang Sidimpuan akhirnya berhasil menjinakkan si jago merah. Sekretaris Dinas Pemadam Kebakaran Kota Padang Sidimpuan Ismail Marzuki mengatakan, seorang anak pemilik rumah yang masih berusia 4 tahun tewas terpanggang lantaran terjebak di dalam rumah. Diduga ledakan tabung gas menjadi penyebab kebakaran. Kami informasikan bahwa telah terjadi kebakaran satu unit rumah, di mana penyebab kebakaran adalah dugaan kami ledakan gas. Api dipicu dari kebakaran dari bawah sehingga menjalar di merambat ke seluruh bagian rumah. Kami sampaikan juga bahwa telah terjadi satu korban jiwa di mana anak dari pemilik rumah tersebut telah diidentifikasi oleh pihak kepolisian. Nanti dari pihak kepolisian yang menyampaikan press release terkait masalah korban tersebut. Saat ini lokasi kebakaran dipasang garis polisi, sementara pihak kepolisian terus menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Dari Padang Sidimpuan, Sumatera Utara, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, kebakaran dapat menyebar dengan cepat dan membahayakan seluruh penghuni rumah. Saat api mulai membesar, keselamatan keluarga harus menjadi prioritas. Untuk menyelamatkan anggota keluarga saat terjadi kebakaran, berikut beberapa tips penanganannya. Pertama, segera bangunkan dan ajak seluruh anggota keluarga keluar dari rumah. Kedua, utamakan anak-anak, lansia, dan anggota keluarga yang membutuhkan bantuan. Ketiga, jika asap tebal, berunduk dan tutupi hidung serta mulut saat evakuasi. Keempat, jangan kembali ke dalam rumah untuk mengambil barang. Kelima, setelah semua berada di tempat aman, segera hubungi petugas pemadam kebakaran. Demikian tips menyelamatkan anggota keluarga dari kebakaran. Kecepatan bertindak dan ketenangan sangat penting untuk menjaga keselamatan seluruh anggota keluarga. Dan pemirsa, demikian rangkaian informasi catatan kriminal hari ini. Semoga setiap peristiwa yang kita saksikan dapat menjadi pengingat untuk selalu waspada dan menghindari tindakan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Jaga diri, jaga keluarga, dan jaga lingkungan karena kejahatan bisa saja menghampiri Anda. Saya Arif Rifai pamit undur diri, sampai jumpa di catatan kriminal berikutnya.